namamu dipuji, kemuliaan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami, yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus hingga hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Bapa, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu belajar mengikuti jejak-Mu Bapa. Belajar setia, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami mau bersyukur lagi.
bisa membalas kesetiaan-Mu. Yesus yang layak disembah, terima
Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dia adalah dasar dari segala dasar. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara bersama Rohmu, bersama. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, kemuliaan. Orang dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Katakan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Haleluya. Kata biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan, memberikanku kemuliaan, semakin serupa dengan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan, katakan bersama. Ada kemenangan, Tuhan bersama Rohmu, bersama Yesus Tuhan, bersama Rohmu, bersama Rohmu, Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Seorang dengan senang hati, ada keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Seorang dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan kami memberikan sorak-sorai sukacita. Biar apa yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu. Walaupun hanya sedikit Tuhan, tapi kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun hanya sedikit Tuhan, tapi kami mau berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar ada persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
Bapa kau mulia. Karena kau segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang baru. Setia kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan setia kau mulia, Bapa kau. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kembali untuk kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Bapa kau setia. Bapa kau haleluya. Berbicaralah Engkau ya Bapa kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maaf ya, saya buka dah. Haleluya. Saudaraku, pada pagi hari, siang hari, dan malam hari, kita selalu merasakan bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, hingga saat ini kita boleh menikmati anugerah itu. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya bisa melakukan pekerjaan saya setiap hari, aktivitas saya setiap hari. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Demikian juga kita pada saat ini ya saudaraku, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, yaitu judul firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini, kasih yang sempurna. Ketika saya bernyanyi di rumah, saya sering bernyanyi di kamar mandi, mau masak, di tempat tidur. Pokoknya setiap mengerjakan pekerjaan saya selalu
bernyanyi. Saudaraku, pujian ini merupakan berkat dalam hidup saya, kasih yang sempurna yang kuterima dari Tuhan, bukan karena kebaikanku. Dan firman ini yang kita pelajari saat ini, saudaraku, karena kita menemukan kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih manusia terbatas. Kasih suami terhadap istri terbatas. Walaupun sudah hidup sama-sama berapa puluh tahun, tapi terbatas. Tidak sempurna. Itu sebabnya seringkali kita mendengarkan perkataan, dulu mah dia baik. Sekarang kenapa dia seperti itu ya? Kenapa kasih manusia bisa berubah? Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi manusia itu sehingga kasihnya berubah. Waktu kita baru pacaran kayaknya semua indah. Masuk dalam pernikahan, nikah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan masih indah. Tetapi mulai ada tanda-tanda kesuraman. Dengan berjalannya waktu banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi saudaraku, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, masalah itu bukan membuat kita untuk berpisah. Atau masalah itu tidak membuat kita untuk mencari yang lain. Tetapi justru masalah itu harus kita belajar dari masalah itu supaya meningkatkan kasih kita sesuai dengan janji kita kepada pasangan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kasih yang sempurna itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kasih yang sempurna itu telah dinyatakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang kita pelajari pada saat ini. Mari kita lihat apa saja bentuk kasih yang Allah berikan kepada kita. Bentuk kasih yang Allah berikan buat kita. Yang pertama, yaitu Allah menebus kita dari dosa. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini seringkali kita hafal. Ayat ini seringkali membuat kita mengetahui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Tetapi saudaraku, Allah itu memberikan kasih-Nya kepada kita manusia adalah kasih yang besar. Sebesar apa? Tentu kita tidak bisa memberikan bentuk sebesar apa bentuk kasih Allah kepada kita. Karena kadangkala anak-anak Tuhan, penilaiannya terhadap Tuhan itu berbeda. Ketika dia diberkati, dia berkata, Allahku Allah yang besar. Ketika dia mengalami persoalan, lalu dia keluar dari persoalan itu, dia boleh menang, baru dia berkata, Allahku Allah yang besar. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan yang tidak ada putus-putusnya, ada pertanyaan di dalam hidupnya, mana sih Allahku yang besar itu? Ada pertanyaan seperti ini. Oleh sebab itu saudaraku, kualitas iman anak-anak Tuhan itu tidak bisa disamaratakan. Walaupun sama-sama orang Kristen. Allah yang besar itu, Allah yang maha dahsyat itu, menebus kita dari dosa. Ini adalah wujud kasih Allah yang besar, yang sempurna.
Dikatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hubungannya putus dengan Tuhan. Manusia mencari kedamaian, mencari sukacita, mereka mencari sesembahan, mereka cari peribadatan supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan ibadah yang sempurna. Di dalam perjanjian lama banyak kita melihat bagaimana ibadah-ibadah zaman dulu kepada Allah. Mereka mempersembahkan korban-korban hanya untuk menebus dosa. Tetapi kita sekarang di zaman perjanjian baru sangat beruntung. Karena kita tidak dituntut penyembahan-penyembahan seperti dalam perjanjian lama. Sekalipun dalam perjanjian lama itu hukum Taurat itu tidak akan dihapuskan. Tetapi itu tetap berlaku. Cuma tuntutan-tuntutannya itu tidak berlaku di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang terbesar di dalam hidup kita adalah ketika kita diampuni dosa-dosa kita. Itu adalah pengorbanan yang terbesar. Berkat yang kita terima yang paling besar bukan uang yang banyak. Bukan pekerjaan yang bagus. Bukan harta yang melimpah. Tetapi harta yang paling besar dalam hidup kita ketika Yesus mau mengakui kita sebagai anak. Kalau Yesus mau mengakui kita sebagai anak dan Yesus berjanji dia memberikan warisan buat kita karena kita adalah ahli waris. Tetapi kita mesti mengenal Allah kita, Yesus kita. Allah kita yang sempurna itu, yang maha kasih itu telah mengorbankan dirinya buat kita. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sandiwara. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus buat kita, dia mati di kayu salib bukan hanya slogan, tetapi benar-benar dia menyerahkan nyawanya buat kita. Makanya kita menjadi orang Kristen yang sudah mengerti, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan main-main. Jangan kita mempermainkan Tuhan kita. Jangan kita mengikut Tuhan hanya waktu kita mood. Jangan kita mengiring Yesus hanya karena kita lagi senang. Tetapi dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, biar Yesus tetap kita muliakan. Itu kita buktikan di dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah kita itu apa? Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah tangga kita. Kelakuan kita. Bagaimana sikap kita menghargai orang lain. Bagaimana kita menerima kelemahan orang lain. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja. Kita datang, kita hadir. Itu perlu, sangat perlu. Karena anak-anak Tuhan itu nggak boleh sendiri di rumah aja. Tetapi harus beribadah. Mempersembahkan pujian, mempersembahkan korban. Tetapi korban yang utama Tuhan berkata, tubuhmu harus menjadi korban yang utama. Hidup kita adalah ibadah yang sejati. Karena itu Tuhan sudah buktikan dengan dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bukan mati untuk orang Kristen. Karena waktu Yesus mati di kayu salib belum ada Kristen. Belum ada agama Kristen. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama Kristen. Walaupun tokoh yang ada di dalam agama kita adalah Tuhan Yesus. Tapi dia bukan pendiri Kristen. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Oleh sebab itu saudaraku, ada beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin orang tua kita belum percaya kepada Yesus. Suami kita mungkin belum percaya Yesus.
Istri kita belum percaya Yesus. Anak-anak kita belum ke gereja, belum percaya Yesus. Itu beban buat kita. Kita menjadi penginjil buat mereka. Tapi kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi contoh dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Jangan perkataan kita beda dengan perbuatan kita. Ketika perkataan kita beda dengan perbuatan kita, kita adalah orang yang munafik. Dan orang yang munafik itu dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah sia-siakan penyelamatan yang Yesus berikan. Itu adalah kasih yang sempurna dalam hidup kita. Dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Saya suka bayangkan, kalau Yesus enggak mati buat saya, pasti neraka bagian saya. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, neraka itu adalah kengerian yang dialami untuk selama-lamanya, yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu kata firman Tuhan. Kengerian, kesusahan. Tetapi surga itu adalah kebahagiaan, hidup senang untuk selama-lamanya. Sukacita yang luar biasa yang belum dialami di dalam dunia ini. Itu adalah surga. Oleh sebab itu saudaraku, pengorbanan Yesus di kayu salib ini adalah tanda kasih Allah yang sangat sempurna. Sehingga dia mati hanya untuk menebus dosa kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, Yesus bukan bersandiwara di kayu salib. Tetapi memang dia benar-benar mati di kayu salib. Tujuannya supaya kita selamat. Oleh sebab itu anak Tuhan, jangan main-main hidupmu. Di gereja, beribadah kepada Tuhan, melayani. Tetapi di tempat pekerjaan masih korupsi. Di tempat yang lain masih suka main perempuan. Bininya ada di rumah. Masih ada rencana untuk menceraikan istrinya. Saudaraku, sekarang itu banyak orang Kristen menceraikan istrinya loh. Banyak banget. Mereka menyatakan diri mereka Kristen. Atau banyak lagi dosa yang dilakukan. Hanya untuk menghalalkan segala cara supaya mendapatkan uang. Supaya hidupnya makmur. Dia lupa bahwa dia adalah anak raja. Dia adalah anak Tuhan. Dosanya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dengan pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Mestinya kita harus benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita dan melalui perkataan dan perbuatan kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya akan karya Yesus Kristus di kayu salib hanya untuk menebus dirinya. Jadi saudaraku, saya sangat berbahagia. Kalau tidak karena Yesus, saya akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Di dunia kita hanya sementara. Jadi jangan pernah engkau memprioritaskan dunia yang fana ini. Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat dunia. Sehingga engkau lupa bahwa engkau adalah milik Tuhan. Engkau berkompromi dengan dosa. Hanya untuk mendapatkan dunia. Ingat pengorbanan Yesus. Mungkin kita orang yang baik di rumah, di pekerjaan. Tetapi ada dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Yang kita masih pelihara hingga saat ini. Oleh sebab itu saudaraku, mari koreksi diri kita. Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Itu tadi kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena Yesus sudah memberikan kita hidup yang kekal. Dan yang kedua, kasih yang sempurna yang kita akan pelajari yaitu Allah memelihara hidup kita. Jadi saudaraku, ketika Yesus menyediakan penyelamatan di kayu salib, selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi kita dipelihara, kita dijaga, kita dituntun, kita diarahkan. Tetapi tentu orang-orang yang mau taat kepada Tuhan.
Kalau Tuhan memelihara kita, tentu kita harus taat kepada firman Tuhan. Ketaatan dibutuhkan dari anak-anak Tuhan. Karena banyak anak Tuhan gak taat. Banyak anak Tuhan gak taat. Datang ke gereja, puji Tuhan, haleluya. Tante, puji Tuhan, haleluya. Doa saya udah dijawab oleh Tuhan. Tapi di sisi yang lain saya dengar ada orang menceritakan dia dengan hal-hal yang gak baik. Jadi hidup kita akan pemeliharaan Tuhan, itu benar-benar kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena masih banyak loh, saya masih tahu. Ada anak-anak Tuhan rajin ke gereja pelayanan lagi. Nggak taunya dia masih suka ke dukun. Nanya dukun, dia mau buka usaha. Supaya usahanya lancar. Supaya keluarganya itu diselamatkan, dijaga. Supaya nggak ada orang yang mencoba-coba mengambil sukacita mereka. Supaya nggak ada orang yang mencoba-coba untuk mencelakai keluarganya. Pergi ke dukun. Padahal anak Tuhan, ini anak Tuhan yang kurang taat. Di sisi lain taat, tapi sisi lain nggak taat, berarti kurang taat. Tetapi Tuhan meminta kita dengan hidup kita, total ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Coba kita renungkan ya. Waktu kita manusia baru lahir, kita lemah. Kita nggak berbuat apa-apa. Nggak bisa. Waktu kita banyak waktu tidur, beristirahat. Kenapa? Karena nggak bisa apa-apa. Dan bahasa kita cuma satu. Bahasa nangis. Ketika kita lapar, kita cuma nangis. Ketika kita digigit nyamuk, kita cuma nangis. Ketika kita basah pakaian kita, kita menangis. Bahasa tangisan inilah yang kita tahu waktu kita masih kecil. Dan bahasa menangis ini yang dimengerti oleh seorang ibu. Seorang ibu yang punya anak, kalau dia mendengarkan anaknya menangis, pasti dia tahu ada apa nih. Baru makan kok, nggak mungkin lapar. Baru nyusu, nggak mungkin haus. Baru diganti bajunya, nggak mungkin gatal. Ada apa ini? Seorang ibu mencari, apa sih yang menyebabkan ini? Kenapa bisa begitu? Karena kita lemah, kita butuh bantuan. Tapi semakin Tuhan pelihara kita, kita besar, kita mulai mandiri, kita mulai hebat, kita bisa mulai mengatur orang lain, kita mulai bisa mengatur Tuhan lagi. Tuhan, kalau Engkau berkati saya akan setia kepada Tuhan. Itu kan ngatur Tuhan. Padahal kalau kita sadar, siapa sih kita ini? Kita ini hidup hanya karena anugerah Tuhan. Sampai kita tua, kita butuh bantuan orang lain. Artinya sepanjang hidup kita ini kita dipelihara Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang semua karena Tuhan. Pemberian Tuhan. Bukan karena kita. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun saya memelihara hidup saya. Saya perantau di Jakarta. Saya tidak berharap sama orang tua saya, karena orang tua saya miskin. Tidak ada warisan yang harus diwariskan untuk anak-anaknya. Tapi kami diwariskan iman. Harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya, sumber berkat. Sampai sekarang saya dipelihara oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Dan itu yang saya tekankan kepada anak-anak saya. Percaya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah andalkan kekuatanmu sendiri. Demikian juga jemaat Tuhan. Andalkan Tuhan. Mungkin engkau hari ini terpuruk. Mungkin engkau hari ini punya masalah yang sangat besar. Kau mungkin berkata, aku tidak bisa memecahkan masalah. Tetapi engkau punya Yesus yang sempurna. Yang siap menolong engkau pada saat ini. Kita punya Tuhan yang sempurna. Kasih-Nya sempurna. Memelihara hidup kita. Menuntun kita. Keselamatan aja Tuhan sediakan. Masa untuk makan pakaian kita aja tidak disediakan. Itu hal yang paling mudah. Masa penyakit kita tidak disembuhkan oleh Tuhan.
Tetapi kita harus taat. Taat melakukan firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Pemeliharaan Allah itu selalu nyata dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa hitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Terlalu banyak. Saya ceritakan berkat Tuhan dalam hidup saya terlalu banyak. Saya tidak bisa hitung dengan tangan saya. Tapi saya melakukan bagian saya. Karena Tuhan pasti melakukan bagiannya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kesetiaan kita kepada Tuhan karena Allah sudah sangat setia. Dituntut ketaatan kita. Biar engkau enggak dilihat temanmu apa, pokoknya harus tulus mengikut Tuhan. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, dianiaya hanya karena mereka memberitakan Injil. Supaya mereka semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Karena kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, jalan kebenaran itu, tidak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Kalau tidak ada yang memberitakan. Saya selalu ikutin anak-anak Tuhan yang sekarang itu ditangkap. Mereka itu hanya karena mempertahankan nama Yesus. Kita masih enak, saudaraku, masih bisa beribadah dengan bebas. Nggak ada yang larang kita. Berdoa, berteriak di rumah kita. Panggil nama Yesus, nggak ada yang larang. Tapi kenapa kita malu-malu menceritakan Yesus kita yang luar biasa itu? Jangan pernah malu. Ceritakan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membela kita. Dia akan pelihara kita. Walaupun mungkin dengan seizin Tuhan, kita mengalami penderitaan. Seizin Tuhan. Kalau bukan seizin Tuhan, enggak. Ini adalah kasih Allah yang sempurna. Jadi kalau pemeliharaan Allah itu di dalam hidup kita bukan berarti, oh tiba-tiba kita berdoa, Tuhan saya mau minta rumah yang besar. Tiba-tiba ada di hadapan kita, kita punya rumah yang besar. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi mari kita lakukan bagian kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia tetap memelihara kita. Tapi kita harus taat. Koreksi dirimu, saudaraku. Apakah kita sudah menjadi manusia yang taat di hadapan Tuhan? Apakah perkataan kita sudah sesuai dengan perbuatan kita? Koreksi diri masing-masing. Dan yang ketiga, kasih Allah yang sempurna, yaitu Allah memberikan jaminan masa depan. Apa sih jaminan masa depan? Coba kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu nggak pernah merencanakan kepada kita rancangan-rancangan yang tidak baik. Tuhan nggak pernah merencanakan kita supaya kita menjadi celaka. Tidak. Tapi kenapa sih banyak anak-anak Tuhan yang celaka? Banyak faktor. Ya, mungkin ada ketika dia udah pusing di rumah, udah sakit di rumah, tapi dia memaksakan diri. Hanya dia nggak stabil, hanya dia mengalami kecelakaan. Bisa, banyak faktor. Tapi bukan berarti, oh dalam keadaan seperti itu, apakah Tuhan tidak memelihara? Bukan. Ya, tetapi Tuhan tetap pelihara. Kita udah hati-hati. Kita udah benar-benar pertimbangan kita. Sudah benar-benar kita mempunyai pertimbangan yang matang. Tetapi masih aja. Tapi tetap itu Tuhan pelihara. Ada maksud Tuhan yang kita tidak mengerti di balik itu. Yang penting bagian kita adalah taat kepada firman Tuhan. Lakukan bagian kita. Karena Tuhan menjamin masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh harapan. Jadi anak-anak Tuhan jangan pernah putus asa. Ketika engkau masuk dalam masalah yang sangat berat menurut pikiranmu, jangan engkau putus asa. Ketika engkau putus asa, tidak memegang janji Tuhan dalam hidupmu, maka iblis yang masuk mempengaruhi hidupmu. Banyak orang putus asa, udahlah habisin aja hidup ini, bunuh diri. Itu bukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, karena engkau salah.
Kau tidak menjalankan firman Tuhan. Tapi harapan kita semasih kita pegang Yesus, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena dia berjanji, aku akan menyertai engkau. Saudaraku, Allah kita bukan hanya Allah yang menebus kita dari dosa, tetapi dia juga memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, membela kita. Bukan kita yang bela Tuhan, tapi Tuhan yang bela kita. Tetapi dia juga memberikan harapan masa depan kita. Itu sebabnya Tuhan berjanji sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Saudaraku, orang Kristen jangan lupa bahwa rumah kita ada di surga, bukan di dunia. Kita cuma sebentar kok di dunia ini. Yesus sudah katakan, aku pergi mendahului kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun ada di sana. Aku menyediakan tempat bagi kamu, tempat di mana di surga. Karena yang di surga itu yang menjadi raja, yang menjadi Tuhan adalah Yesus Kristus. Ini janjinya buat kita. Jadi ketika Tuhan pelihara kita di dunia, Tuhan berikan kita berkat di dunia. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapat dari Tuhan, biar itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika dia datang menjemput kita, maka kita akan dibawa. Kenapa? Karena kita didapati setia kepada Tuhan, mempunyai iman kepada Kristus, sehingga dia menjemput kita, membawa kita ke dalam kerajaan surga. Karena tempat itu disediakan buat orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini, yaitu dikatakan, dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sangat sempurna dalam keadaan apapun. Jadi bukan karena keadaan kita baik, tapi dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata dalam penebusannya ketika dia mati di kayu salib. Nyata dalam pemeliharaannya di dalam hidup kita sampai sekarang. Dan juga nyata akan masa depan. Karena kita akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.